Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan pengaruh kalium dalam pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Langsung saja. Jagung merupakan komoditas penting yang membutuhkan pengelolaan unsur hara secara tepat untuk meningkatkan produktivitasnya. Oh iya, harusnya nama itu ya. Jadi memperjelas yang sudah jelas gitu ya. Lanjut, salah satu unsur hara esensial yang berperan besar dalam pertumbuhan dan hasil jagung adalah kalium yang berfungsi dalam proses fotosintesis, pembentukan karbohidrat, serta pengaturan keseimbangan air dan ketahanan tanaman. Pemupukan kalium yang tepat dosis, waktu dan cara aplikasinya, serta berimbang dengan unsur hara lain dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil jagung secara optimal. Sebaliknya, pemupukan yang tidak sesuai dapat menurunkan efisiensi dan berdampak negatif bagi tanaman maupun lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan kalium yang baik sangat penting untuk mendukung produksi jagung yang optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, unsur hara kalium dan perannya bagi tanaman jagung. Kalium merupakan unsur hara makro esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar setelah nitrogen dan juga fosfor. Unsur ini berfungsi menyeimbangkan kelebihan nitrogen, membantu sintesis dan translokasi karbohidrat, serta memperkuat dinding sel dan batang tanaman. Peran kalium yaitu menyeimbangkan kelebihan nitrogen, membantu sintesis dan translokasi karbohidrat, memperkuat dinding sel dan batang, dan yang terakhir meningkatkan ketahanan dan kualitas hasil. Pada tanaman jagung, kebutuhan kalium meningkat pada fase generatif atau pembentukan malai dan pengisian biji, dan berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, serta panjang dan bobot tongkol. Jadi di sini ada pengaruh pemberian pupuk kalium terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Jadi pemberian pupuk kalium itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman jagung. Penggunaan kalium yang tepat dan seimbang dapat mendukung proses fisiologi tanaman, memperkuat batang, serta memperlancar pembentukan dan pengisian biji. Sebaliknya, kekurangan kalium dapat menghambat pertumbuhan dan menumbuhkan hasil. Oleh karena itu, pemupukan kalium yang sesuai dosis berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman jagung. Kemudian ada pengaruh kalium terhadap hasil atau produktivitas tanaman jagung. Kalium berperan penting dalam proses fotosintesis, pembentukan energi, serta akumulasi bahan kering tanaman. Unsur ini menjaga tekanan tumbuh sel, mengaktifkan enzim metabolisme, serta memperkuat jaringan tanaman melalui peningkatan lignin dan selulosa. Ketersediaan kalium yang cukup, peningkatan efisiensi penggunaan air, mendukung pembentukan karbohidrat, serta meningkatkan ukuran, bobot dan kualitas biji. Dengan demikian, kecukupan kalium berpengaruh langsung terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas hasil jagung. Kemudian ada dampak kekurangan dan kelebihan kalium. Dengan dampak kelebihan kalium itu ada porosis pada tepi daun, berfungsi berkembang menjadi nekrosis, fotosintesis dan translokasi terganggu, pertumbuhan terhambat, hasil panen menurun, dan lebih rentan terhadap cekaman dan penyakit. Kemudian ada dampak kekurangan kalium, mengganggu keseimbangan unsur hara seperti magnesium dan kalsium, menyebabkan defisiensi sekunder, penyerapan nutrisi tidak optimal, dan pembulasan biaya pembukaan. Pemberian kalium yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Jadi pemberian kalium itu harus disesuaikan dengan kondisi tanah, dosis yang tepat, dan waktu aplikasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan serta hasil jagung secara optimal. Jadi respon tanaman itu meningkat seiring penambahan dosis hingga mencapai tahap optimum, sehingga penggunaan dosis yang sesuai lebih efisien dibandingkan dosis yang berlebihan. Kayak disesuaikan dengan kandungan kalium tanah, lalu menggunakan dosis optimum agar tidak kurang dan tidak berlebihan, jadi seimbang. Lalu diberikan pada fase pertumbuhan aktif, terutama menjelang fase generatif, lalu dikombinasikan dengan varietas unggul untuk hasil maksimal. Oke, cukup ada pertanyaan.
Monggo, Khalid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 087. Mungkin boleh tolong coba dijelaskan apa klorosis sama nekrosis itu apa? Ya, terima kasih. Bagaimana sih cara pengolahan kalium yang baik untuk kepentingan produksi jagung yang optimal dan berkelanjutan? Kita cara dengan nilai 84. Tadi di slide 1 ada pembentukan yang tidak secara optimal. Nah, itu pembentukan yang tidak optimal itu yang seperti apa? Dengan NIM 009. Izin bertanya, apa contoh jenis pupuk jenis kalium yang cocok digunakan untuk tanaman jagung tersebut? Jenis pupuk apa? Jenis pupuk yang terkandung kalium yang cocok pada tanaman. Ya. Perbedaan klorosis sama nekrosis kan? Kalau klorosis itu gejala kerusakan jaringan tanaman yang menyebabkan menguningnya daun akibat kurangnya klorofil atau pigmen hijau. Kalau nekrosis itu tuh kematian sel atau jaringan tumbuhan yang ditandai dengan warna coklat atau hitam. Ini tuh tahap sebelum tanamannya benar-benar mati. Jauh nggak? Ya, terima kasih. Aku Tiara Ramadhani dengan yang 102. Aku izin jawab pertanyaan dari Kanasha. Pupuk yang tidak optimal itu kan seperti apa ya? Itu tuh contohnya kayak mungkin pupuknya itu nggak diserap sama akar. Terus juga dari dosis pemupukannya sama waktu yang nggak tepat. Sama kemarin itu ada kaidah 5T, tepat dosis, tepat jenis, tepat cara, tepat sasaran, tepat waktu. Nah kalau kaidah 5T itu tidak terpenuhi, maka pemupukan itu juga tidak akan optimal. Gitu. Perkenalkan saya Saskia Tegar dari Kota Selanjutnya. Bisa menjawab pertanyaan dari Ilham. Contoh jenis pupuk yang mengandung kalium yang cocok untuk tanaman jagung itu ada NPK dan juga KCl. Karena NPK itu mengandung 16% nitrogen, 16% fosfor dan juga 16% kalium. Apa tadi? NPK mengandung 16% fosfor, 16% nitrogen dan juga 16% kalium. Totalnya berapa? 52%-nya apa? Dan hal yang lain-lain. Lain-lainnya apa? Tapi kalau saya tahu ya bahwa 16 nggak hanya 16 ada yang 15. Artinya kan sebelum 100% kan pupuk yang pakai di harga yang digunakan itu kan sudah dalam 20%. Makanya bahan pengisinya itu apa, filternya itu apa. Nanti dibagi dulu. Saya menjawab pertanyaan dari Mas Gamal. Bagaimana sih cara pemupukan jagung yang baik untuk produksi yang optimal? Bisa dilihat di slide ini kan ada pemilihan kalium yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Nah, yang pertama itu bisa dengan cara disesuaikan dengan kandungan kalium tanah. Jadi bisa dilihat itu di tanahnya itu kandungan kaliumnya udah pasang bium. Terus bisa menggunakan dosis optimum, tidak kurang dan tidak berlebihan. Dan jika dosis pemberian pupuk kalium itu berkurang, kalau nggak salah yang saya baca itu kalau kurang itu dapat batangnya itu jadi lembek karena kalium itu mendukung pertumbuhan. Oh, boleh ya. Intinya jadi cepat, karena jadi batangnya itu jadi kuat, jadi nggak lembek. Terus kalau berlebihan itu bisa itu tadi nekrosis sama klorosis dan nekrosis. Nah, terus diberikan pada fase pertumbuhan aktif, terutama menjelang fase generatif. Ya, gitu ya. Terus dikondisikan dengan varietas unggul untuk hasil maksimal. Berarti artinya itu
campur-campur lah untuk itu hasilnya jadi lebih maksimal gitu. Oke, dicari kandungan yang tepat sesuai dosis. Itu mungkin waktu yang mulai tumbuh tongkolnya itu, Bu. Iya. Tombol jagung itu loh. Si nama sih. Bobol. Udah mulai itunya pertumbuhan aktif. Fase yang udah mulai masuk panen, Bu. Di pertumbuhan jagungnya, Bu, di buahnya, bukan di batang atau akar atau daun-daun gitu. Oh, jadi masalah reproduksinya sih. Iya, betul. Oke. Ya, Mas Damar. Ya. Sudah. Baik. Masih ada satu pertanyaan lagi. Monggo yang ingin bertanya lagi. Mas Basar. Yang 2006 izin bertanya. Tadi kalau nggak salah di slide-nya ada pernyataan kalau kandungan kalium itu harus di atas nitrogen dan fosfor. Sementara kan kalau NPK tadi perbandingannya kan sama-sama 16 atau sama-sama 15. Itu kira-kira ada pilihan pupuk lain nggak yang kira-kira kaliumnya di atas nitrogen dan fosfor? Nanti ada pupuk lain dari selain NPK itu ya. Pertanyaannya yang mana tadi? Dalam jumlah besar setelah nitrogen dan fosfor. Unsur ini berfungsi menyeimbangkan kelebihan nitrogen. Membantu sintesis dan translokasi karbohidrat serta memperkuat dinding sel dan batang tanaman. Jadi maksimal dimisal dengan batang tanaman ya. Ini jadi masuk komplement itu dari lain. Kalau pola kalium. Sampai gara-gara bapak isi ini misalnya. Iya. Yakin nggak? Insya Allah. Iya. Karena bapak isi misalnya sama lain. Iya. Betul. Jawab masih tahu mas. Berhubung akan berbobot, boleh berdiskusi ya, Bu. Ini berdiskusi. Enggak, untuk menjawab pertanyaan Mas Basar kita. Nanya ada pupuk lain kan selain pupuk kaliumnya? Ada, yaitu KCl, kalsium klorida, terus sama urea juga bisa, terus tadi SP36 juga bisa, terus TSP juga bisa. Terus jawab. Berarti nanti kita video menjawab. Siap. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskar Sagila dengan NIM 1A025 097 dari kelas B.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Basya dengan pertanyaan, apa jenis pupuk selain pupuk NPK yang memiliki kandungan kalium yang tinggi? Yang pertama ada KCl atau kalium klorida dengan kandungan sekitar 60-62% kalium, sehingga menjadi sumber kalium paling tinggi dan paling umum digunakan. Selanjutnya ada kalium sulfat atau SOP dengan kandungan sekitar 50% kalium serta tambahan 17% sampai 18% sulfur. Selanjutnya ada MKP atau monokalium fosfat yang mengandung sekitar 34% kalium serta 52% P2O5. Dari ketiga jenis tersebut, KCl merupakan pupuk yang paling sering digunakan pada budidaya jagung karena kandungan kaliumnya paling tinggi. Mungkin demikian pendapat dari saya dan juga kelompok saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.